Bantu like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada Pak ya? Masih hangat? Ya. Itu artinya berarti Pak Widi baru print Pak Jenderal. Tapi kemarin kita sudah kirim ya lewat grup Panja yang soft copy-nya. Bapak Ibu sekalian, saya bisa minta Pak? Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai kebiasaan kita, rapat ini kita buka untuk bisa disaksikan oleh publik dan juga live, baik itu media media sosial DPR maupun lewat TV Parlemen, dan juga kita buka Zoom ya, dan kita sudah bagikan. Mudah-mudahan hal ini juga di atas ini ada dari Kepala Desa Indonesia Bersatu, ya, para kades, dan juga dari beberapa asosiasi yang lain yang mungkin mengikuti kita lewat media sosial kita ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman tenaga ahli menyangkut soal perubahan-perubahan yang kemungkinan akan kita lakukan, dan sekarang matriksnya sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama menyangkut soal penyempurnaannya, dan juga tetapi secara umum sebenarnya ini kan hanya terkait dengan tiga hal pokok ya, tiga hal pokok. Yang pertama adalah menyangkut soal bagaimana kemudian aparat desa maupun kepada tidak sekedar hanya kepala desanya, tapi juga menyangkut soal aparat desanya, menyangkut soal kesejahteraan. Kemudian yang kedua menyangkut soal perubahan komposisi masa jabatan. Yang ketiga terkait dengan soal besaran dana desa, ya, besaran dana desa. Kemarin beberapa hal yang kita lakukan adalah menyangkut soal besaran dana desa itu, formulasinya sudah ada beberapa teman-teman yang mengusulkan. Saya berharap kalau hal-hal yang sifatnya normatif berkaitan dengan penyempurnaan redaksional, saya pikir kita serahkan nanti ke Timus saja Pak ya, yang redaksional ya, yang kita sepakati. Nanti kita akan tampung mana yang kemungkinan kayak seperti kemarin ada masyarakat desa, ada penduduk desa, yang kita sepakati aja. Jadi yang kayak seperti itu menurut saya kita serahkan saja nanti ke Timus untuk dan tim ahli bahasa nanti yang akan menyempurnakan. Nah, saya berharap menyangkut soal aspek substansi dari ketiga hal yang dimaksud itu, saya berharap mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Saya persilahkan kepada TA, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Awi sudah datang ya? Ini dari Dapil Pak Awi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi dan anggota Panja Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya tim ahli menyempurnakan dari hasil rapat sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Juni atau hari Senin yang lalu, beberapa penyempurnaan. Pak, sebelum ke TA, saya minta Pak Wahid bisa sebentar ya. Saya kebetulan ada tamu sebentar aja. Ada tamu sebentar Pak. Biar Pak Wahid sebentar gantikan. Lama juga boleh. Ya, lanjut, suaranya agak kencang sedikit. Oke, terima kasih, saya lanjutkan. Jadi tim ahli sudah menyusun dalam bentuk matrik persandingan dari undang-undang existing, kemudian
hasil usulan pada rapat presentasi tenaga ahli, tim ahli pada tanggal 19 dan kemudian matrik terakhir yang menjadi beberapa perubahan yang kita lakukan. Nah, satu persatu kami akan membacakan beberapa perubahannya sesuai dengan nomor urut matrik yang sudah kita sajikan yang ada di Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung ke matrik nomor DIM 35. Di DIM 35 sebenarnya antara hasil usulan rapat pada tanggal 19 kemarin dengan 35. Halaman 11. Ya, halaman 11, 35. Ini tidak ada perubahan dari usulan rapat pada tanggal 19 kemarin. Selanjutnya, pada DIM nomor 52 tentang asas legalitas. Karena asas legalitas ini pada prinsipnya kan untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Nanti akan tenaga ahli akan memberikan penjelasan pada di belakang. Penjelasan sudah ada? Belum ada. Tulis. Ya. Akan dirumuskan dalam rumusan penjelasan. Dalam rumusan penjelasan. Selanjutnya di pasal 4 secara keseluruhan DIM 54 ini pasal 4 ini tidak ada perubahan dari hasil rapat. Siap. Nomor 54 pasal 4 secara keseluruhan tidak ada perubahan dari usulan yang sebelumnya. Halaman 12 secara keseluruhan dari hasil rapat tanggal 19 kemarin dengan yang baru dari rumusan tim sekarang tidak ada perubahan. Selanjutnya DIM 69 atau 68 pada halaman 14 di rapat tanggal 19 kemarin ada usulan penambahan pasal 4A. Ini usulan tim kita sekarang direposisi ke pasal menjadi pasal 5A dan ada penambahan ayat. Di reposisi, saya bacakan pasal 5A, pemerintah menetapkan wilayah administratif bagi desa yang berada di lahan taman nasional, hutan dan kebun. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah administratif bagi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ada penjelasannya nggak ini? Ini Taman Nasional, Taman Nasional ini. segala jenis hutan itu. Enggak kan taman nasional, hutan kan beda maknanya itu. Ya kan? Hutan ini hutan lindung atau hutan apa? Karena banyak kawasan hutan. Boleh, nanti bisa menjadi masukan berikutnya. Ya. Jangan sampai hutan beton masuk di situ. Ya. Ketua bisa nambah biar jelas. Ya, silakan. Ya Pak Jadi gini Pak Taruri. Ketua, kemarin sudah saya sampaikan, kebetulan di Komisi 4 sedang merevisi Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Kita paham bahwa sampai sekarang kita nggak tutup mata, pada umumnya masyarakat yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan itu miskin. Akan nelayan 80% miskin. Ini akibat kepedulian kita, ya kita itu pemerintah dan DPR itu yang kita perjuangan bertahun-tahun itu tidak ada realisasi. Nah ini saya sarankan kami sudah membuat narasi di pasar 4A itu ada 5 item termasuk penjualan karbon nanti. Kalau uang karbon mau itu juga akan dibagikan ke kabupaten, segu kabupaten membangun desa. Nah nanti saya kira ini ke kabupaten dan provinsi. Contohnya kemarin saya contohkan Tangkuban Perahu. Bupati Subang dan Bandung Barat itu protes terus karena Tangkuban Perahu menghasilkan miliaran tapi uangnya ke Jakarta. Nah kemarin di Undang-Undang 590 saya kira banyak teman-teman kita bagi langsung PNBP-nya 30% untuk bupati, tentu saja membangun desa, 20% untuk gubernur, 5% ke pusat.
Nah ini Bupati udah reda dengan dengar konsep ini gitu. Jadi saya kira nanti tim Balik bisa komunikasi kami karena panjang ini. Ya, kita atau berikan. Pak Daruri ada rumusan narasinya. Ada, tapi nanti kita ini udah saya buat ini. Cuma Sudah ya? Kalimatnya lebih baik. Nanti kita, serahkan sama tim. Iya, nanti kita biar lanjut. Ini nanti kita ketemu untuk memberikan narasi secara detail itu. Izin Terima kasih Ketua. dipending dulu aja kalau gitu, dipending dulu aja. Pending ya. Supaya jelas nanti nih. Ya betul tuh kata Pak Daruri, di kampung saya juga begitu Pak, di Kampar itu ya orang hidup di pinggiran hutan tapi miskin semua Pak, karena nggak bisa. Ini Bupati. Iya, aduh. Tapi Silakan. miskin. Nanti pending ya. Pimpinan saya sedikit, saya kasih contoh dapat saya Pak ya. Ini saya mohon ini apa namanya solusinya. Untuk kabupatennya dia masuk di Kabupaten Tenggamus, ini sebagai contoh ya. Kabupaten Tenggamus. Di mana? Lampung. Oh Lampung. Lampung ya. Kabupatennya masuk Kabupaten Tenggamus, tapi desanya masuk di Kabupaten Lampung Barat. Termasuk KTP-nya penduduknya penduduk Lampung Barat. Nah ini bagaimana ini? Hal seperti ini ya. Itu yang saya sampaikan kemarin, terjadilah kita akhirnya saling klaim ya. Karena kebetulan di daerah itu kan ada sumber apa namanya PLTA-nya. Ada apa namanya air via PLTA ya. Akhirnya pada waktu di situ juga ada emasnya juga. Nah itu yang harus diantisipasi oleh kita di dalam rangka revisi undang-undang ini. Terima kasih. Pemilu tergantung yang menghandle-nya kalau pada waktu pemilu. Ya, jadi catatan bagi kita apa Pak Hendro? Oke, terima kasih pimpinan. Jadi menambahkan aja Pak tentang pasal 4A terkait penetapan wilayah yudi seperti yang dibicarakan ini, bahwa dikatakan di dalam redaksinya pemerintah menetapkan wilayah yurisdiksi bagi desa yang berada di lahan Taman Nasional Hutan dan Kebun. Sedangkan pada ayat 1 kita ketahui yang disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan demikian apakah penetapan wilayah yurisdiksi desa harus dilakukan melalui peraturan presiden ataukah bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain? Ini. Nah, mungkin perlu penambahan ayat baru yang menjelaskan mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa menentukan wilayah yurisdiksi desa ini. Yurisdiksi ini. Ya. Ini tambahan mungkin yang perlu dicermati Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Betul soal ini nanti dicarikan ya. Pending ya, pasal. Sebentar Ketua. Siapa Bang Anja? Ini ya, izin Ketua. Di dalam pasal 5A ini kan usulan rumusan berdasarkan rapat pada tanggal 19 kemarin ya. 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 Di mana di sini kalimatnya pemerintah menetapkan wilayah administrasi. Apa yang ingin kita capai dengan kalimat pemerintah menetapkan wilayah administrasi? Di situ. Coba dibuka Kemendagri, keputusan dari Mendagri itu nomor 5145 tahun 2020. 2020 di situ kan sudah ada penetapan wilayah administrasi. Ini soal wilayah administrasi nih. Ini penting kita jelaskan apa yang ingin dicapai di situ. Mohon operator dibuka nomor apanya itu, izin Pak, dibuka supaya kita saling langsung ikuti. Ya. Ya, nah sambil dicari, di situ kan ada penetapannya 34 misalnya provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 74.961 desa, 16.772 pulau. Kan lengkap di sini barang. Hampir hafal.
Jadi kalau kita menetapkan memberikan di situ sebagai wilayah administrasi, apa yang mau dicapai di situ? Jangan sampai bikin merumitkan cara pandang kita terhadap sebuah desa. Apalagi penempatan kalimat hutan, taman nasional, dan kebun. Kalau bicara tentang wilayah administrasi, maka itu pusat yang menentukan, Pak. Bagaimana kemandirian desa? Desa kebunnya yang kemarin dikerja selama berpuluh-puluh tahun, beratusan tahun bahkan, tiba-tiba ditetapkan oleh wilayah administrasi oleh pusat. Jadi kalau saya berhati-hati menempatkan kalimat wilayah administrasi wilayah. Beda wilayah administrasi desa, beda wilayah administrasi wilayah. Itu ada keputusan pemerintah dalam negeri itu. Oh, kalau itu saya setuju dipending dulu ini Ketua, sambil kita diskusi lebih lanjut tentang ini. Karena ini berbahaya buat kita. Masih. Jadi catatan juga dari Pak Anca bahwa soal penetapan wilayah itu juga harus dikaji ulang, termasuk yang diusulkan oleh Pak Daruri dan Pak Muklis serta Pak Hendro. Ya, lanjut. Pak Pimpinan, boleh sedikit nggak Pak Pimpinan? Masalah ini juga. Oh, Kira ini dia, ini saya mau ini kan setback ke belakang mengenai waktu pembentukan Undang-Undang 6 tahun 2014 itu dalam memang konsideran kedua itu ada apa namanya dalam perkembangan ketatanegaraan segala macam kedudukan, jadi kedudukan desa itu di dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena di Undang-Undang 22 tahun 99 pertama kali tidak ada, di amandemen itu juga tidak ada. Jadi di amandemen kita di konstitusi ada hanya dua mengenal istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 itu. Kemudian sewaktu diadakan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor Undang-Undang 3 tahun 2004 itu pun desa tidak ini di dalam ketatanegaraan kita di mana. Tetapi waktu pembahasan ini ada amanat membahas mengenai kedudukan desa itu di mana di sistem ketatanegaraan kita itu. Karena pada waktu di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 7 itu dinyatakan bahwa mengenai pemerintahan daerah itu susunan kedudukan daerahnya diatur dalam undang-undang. Hanya ada satu undang-undang. Maka waktu dulu tidak bisa dimasukkan di Undang-Undang 6 2012 mengenai kedudukan desa itu di mana. Tetapi kemudian setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru 23 2014 itu kalau nggak saya 2014 itu di pasal 3-nya itu udah jelas di mana kedudukan desa itu. Di konstitusi tidak ada, di Undang-Undang 99 tidak ada, tapi karena ada amanat Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang mengenai bagaimana kedudukan desa ketatanegaraan desa itu dalam ketatanegaraan Indonesia, maka karena sebab pasal 18 itu disebutkan bahwa untuk pemerintahan daerah itu di bawah itu disebutkan hanya diatur dalam undang-undang. Jadi ada satu undang-undang. Maka pada waktu amandemen Undang-Undang 32 2004 menjadi 23 2014 di pasal 2 atau pasal 3-nya itu sudah ada kedudukan desa itu ada di mana. Jadi apakah masih relevan ini di sini gini. Itu aja masalah. Coba Undang-Undang 23 2014 pasal 2 Undang-Undang berapa? Undang-Undang berapa? 23 2014. Undang-Undang 23 2014 ya. Pasal 2 atau pasal 3 itu pasal 2 kalau nggak pasal 3. Tentang pemerintah daerah. Tentang pemerintahan daerah. Oke, Pak Irmadi ya. Udah, jadi apakah masih relevan kita amanatkan lagi? Ya buka dulu dong, di mana itu? Baik Bapak Ibu, kami melanjutkan. Tadi terakhir ke DIM nomor 52, kita akan tentang dia lanjutkan itu Pak ini dulu mengenai perlu nggak ini kita lagi ini. Baik Bapak, kami akan membacakan secara keseluruhan dari hasil kajian tim kami terlebih dahulu. Baik, tadi kita sudah sampai di DIM nomor 52 tentang asas legalitas yang kita akan memberikan rumusan penjelasan di rancangan rumusan penjelasan di kajian berikutnya.
Selanjutnya, secara keseluruhan di pasal 4 di DIM 54 ini tidak ada perubahan dari hasil rapat pada tanggal 19 kemarin. Terus kemudian saya menegaskan lagi terkait dengan usulan pada pasal 4A yang pada hari Senin yang lalu. Terus kemudian ke pasal 5A, reposisi ke pasal 5A kita pending terlebih dahulu pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke DIM pada pasal 26 184, DIM 184. Halaman 32 tentang tugas dan kewenangan kepala desa. Pada pasal 26 ayat 1 tidak ada perubahan, terus kemudian di ayat poin O menjadi pelindung dan pengayom semua golongan masyarakat, ini juga tidak ada perubahan. Ya, DIM 201, kemudian kita akan ada perubahan di 206, DIM 206. Ya, di rapat sebelumnya ini dipisah tentang hak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah mendapat jaminan kesehatan serta mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Nah, poin ini dipisah sehingga kita ada usulan untuk menjadi C1 yaitu mendapatkan tunjangan purna tugas. Sehingga di ayat sebelumnya atau poin sebelumnya ya tidak dicantumkan terkait dengan tunjangan purna tugas. Selanjutnya di F. Ya, terkait dengan tunjangan purna tugas, kalau di poin awal itu kan mendapatkan dari keuangan desa, yang tentu ada resiko karena kan setiap perubahan kepala desa kadang-kadang muncul konflik. Nah, untuk yang baru hanya mendapatkan tunjangan purna tugas tanpa ada kejelasan siapa nanti yang menganggarkan, memberikan apakah dari desa atau pemerintah pusat atau lembaga lain. Makasih, mohon diperjelas saja. Pak Wakid. Pak Ibnu. Saya ingin ke DIM 206 di draft semula itu mendapatkan tunjangan purna tugas dari sesuai kemampuan keuangan desa, sedangkan usulan rumusan yang baru mendapatkan tunjangan purna tugas. Ini sangat berbeda. Kalau yang sesuai kemampuan keuangan desa itu sumbernya pasti dari APBD Des. Tetapi kalau mendapatkan tunjangan purna tugas itu sumbernya belum jelas. Apakah itu APBD Kabupaten atau APBD Des? Untuk itu saya lebih condong sesuai kemampuan keuangan desa. Terima kasih. Ya, kita setujui yang rumusan awal aja ya. Bentar Ketua. Oh, apa? Saya belum setuju Ketua. Ini pertanyaan saya kemarin tuh hari Senin. Jadi sesuai kemampuan keuangan desa, ini apa definisinya? Yang kedua, mendapatkan tunjangan purna tugas itu dari siapa ininya? Besaran uangnya itu dari siapa gitu. Kemarin belum terjawab itu. Ini mungkin kalau mau lebih didetailkan lagi mungkin di penjelasan ya. Atau saya nggak tahu apakah di sini. Terima kasih Ketua. Pimpinan, sedikit saya pimpinan. Jadi masalah purna tugas ini tidak bisa kalau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Harus diatur oleh peraturan bupati dah. Pak, itu. Ya. Kalau dia sesuai dengan keuangan desa nanti, ya desa ini bukan kerajaan Pak, ya kan dia harus diatur oleh kepala daerah. Nanti nggak tunduk lagi nanti kepala daerah. Bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, ada beberapa pemikiran bahwa kalau sesuai dengan kemampuan keuangan desa, ini soal tata caranya. Pak Johan Budi tadi minta itu penjelasan tata caranya. Kalau Pak Muklis bahwa kalau sesuai dengan kemampuan desa, begitu berganti kepala desa, kalau kepala desa nggak mau menganggarkan lagi, tapi kan sudah tercantum sini Pak bunyinya.
Artinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa kan wajib dikasih. Besarannya itu tergantung nanti rapat APBDes namanya, anggaran belanja desa. Jadi kalau sudah dia rapat dengan BPD, Badan Perwakilan Desa, maka diputuskan berapa tunjangannya. Jadi begitu mekanismenya. Jadi tetap dapat karena sudah tercantum dalam undang-undang ini gitu. Itu Pak. Oke. Setuju ya? Izin tua, tapi itu perlu dijelaskan, maksud saya di penjelasan itu. Nanti dibuat kalau penjelasan. Kalau itu belum cukup tuh, nanti bisa orang menginterpretasikan sendiri. Makasih. Nanti halo. ini aja pasal penjelasannya. Izin Ketua. Ketua Pak Wahid. Pak Amin. Pak Amin ya dulu ya Pak. Ini kan menyangkut masalah keuangan, menyangkut masalah kesejahteraan ini. Bicara nominal ini harus definitif. Entah itu bicara soal apa mungkin katakan persentase atau nominal. Jadi ini nggak boleh mengambang begini nanti karena bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan konflik. Ya, terutama faktor interestnya ini jadi menurut saya ini nggak bisa seperti ini. Harus ada definisi yang lebih jelas lah, terukur lah kira-kira begitu. Ya, pimpinan. Pak Anca dulu. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu? Oh saya lanjut. Oh segera. Jadi menyangkut masalah belanja desa sebenarnya, kalau di draft yang ada di depan saya ini menyatakan bahwa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Saya kira kalau menyangkut masalah pertama tunjangan, kita ini kan membuat undang-undang. Membuat undang-undang berarti garis besarnya. Menyangkut masalah teknisnya itu ada di peraturan pemerintah. Di Undang-Undang Desa dulu itu ada di pasal 5 PP peraturan pemerintah 60 tahun 2014. Bisa dibuka di situ. Jadi staf bisa buka di situ. Bagaimana kita ini menetapkan garis besarnya, lalu menyangkut masalah teknisnya itu dilanjuti melalui PP. Cuma memang di sini ada kalimat penerimaan lainnya yang sah. Kalau saya hati-hati menggunakan itu, karena itu banyak menjebak kepala desa sehingga banyak kepala desa yang terjerat. Yang mana dianggap dengan pendapatan desa yang sah. Menurut dia mungkin seperti ini, tapi menurut undang-undang pemberantasan korupsi tidak seperti itu modelnya, sehingga banyak terjerat. Jadi kalau saya kalimatnya bahwa kalau memang sepakat kawan-kawan mau memberikan tunjangan kepada desa, silakan kita setuju untuk memberikan tunjangan, kemudian dibuatkan sesuai dengan PP yang ada, sebagaimana PP yang terdahulu, ya kan? Kemudian penerimaan dan penerimaan lainnya yang sah, kalau saya usulkan kalimat ini tidak ada dalam penjelasan, yang mana dikatakan pendapatan desa yang sah. Tidak dijelaskan secara runut. Kalau saya berhati-hati menempatkan dalam sebuah kalimat di undang-undang kalimat seperti ini. Karena ini menjadi pegangan desa tetapi tidak ada dalam PP-nya. Susah. Nah makanya kepala desa biasa terjerat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dia menganggap bahwa kalau saya mengerjakan sendiri ada sisa uangnya, swakelola, maka itu saya bisa saya gunakan di tempat lain. Begitu digunakan seperti itu, dia dijerat. Itulah sehingga banyak yang terjerat masalah korupsi oleh desa. Itu pentingnya Pak. Jadi kalau saya setuju saja ada kalimat memberikan tunjangan selain daripada gaji, tetapi penekanannya adalah ada yang kita tawarkan kepada pemerintah sebagai bentuk PP yang akan kita tawarkan. Karena ini harus dijelaskan dalam PP. Saya sependapat Pak Juang Budi ini penting sekali. Bahwa teknisnya itu
Kalau tidak bisa disebutkan dalam undang-undang karena jarang menyebutkan dalam undang-undang teknis sekali, maka itu ditetapkan dalam PP. Nah, sekarang kita bahas teknisnya seperti apa yang kita inginkan, itu menjadi tawaran kita. Segera itu, terima kasih. Terima kasih Bang Anca. Apa yang diusulkan oleh Bang Anca tadi saya rasa benar, itu soal penerimaan lain yang sah itu kita kembalikan saja ke usul rancangan yang pertama, supaya tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Nah, saya akan mengusulkan kira-kira begini, mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini, yang tunjangan ini nanti diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Setuju? Izin pimpinan. Jadi pimpinan, kalau demikian keterangan itu di penjelasan saja. Keterangan nanti keuangan itu kita masukkan di penjelasan saja, supaya tidak tumpang tindih nanti kalimatnya. Karena memang kita harus jujur mengatakan setiap desa itu punya kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Bahkan Pak Daruri katakan tadi ada yang dekat hutan lindung itu sangat miskin. Nah ini kan kalau bagaimana mereka memberikan tunjangan purna tugas, sementara kalau ada, bayangkan kalau ada 40 atau 30 nanti kepala desa yang purna tugas di desa itu. Kan agak berat buat mereka, makanya kita harus hati-hati Pak. Jangan justru undang-undang ini memberatkan kepala desa berikutnya. Ini harus kita hati-hati agar mereka tidak, loh ini kok malah nanti terjadi perkelahian atau katanya pertentangan antara purna tugas dengan yang masih aktif. Karena dia sudah merasa harus ada didukung gitu loh. Nah, ini perlu kita hati-hati melihat ini dan perlu mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Terima kasih. Karena ini penting sekali terkait dengan usulan beliau. Jadi kalau perlu di undang-undang desa ini kita tetapkan masa waktu untuk terima tunjangan itu. Karena kalau sampai mati dia terima, maka membebani juga anggaran desa. Jadi purna tugasnya itu berapa lama setelah purna tugas dia menerima. Misalnya kita batasi waktu 5 tahun misalnya atau 9 tahun. Kenapa? Karena orang mungkin setelah kepala desa belum ada pekerjaan tetapnya, wajar dia diberikan perhatian sedikit atas jasa-jasanya, ya kan? Nah kalau tidak diberikan batasan waktu, maka yakin dan percaya maka itu menjadi beban desa itu sendiri untuk memberikan tunjangan. Saya kira begitu. Begini Pak, kalau pimpinan. Ya selamat Pak. Ya, makasih pimpinan. Pak siapa dulu? Saya kira kita perlu pendalaman, tidak boleh gegabah dalam aturan ini. Karena pertama sumbernya saja sudah kita perdebatkan, apakah hanya sumber desa atau dari bantuan pemerintah yang lain. Satu. Kedua, kalau kita buat norma seperti ini, desa kita ada 80.000, ada 80.000 jenis pengaturan nanti yang tidak ada rujukan. Yang ketiga, kita harus antisipasi bagaimana dampak hubungan desa dengan bupati nanti. Ini mantan bupati udah ngomong nih. Kita harus antisipasi ke depan. Belum lagi keempat, bagaimana dampaknya kepada isu-isu korupsi. Menurut saya pasal ini bagus semangatnya, tapi jangan kita putuskan sekarang, biar kita pendalaman ini. Ya, pengaturan berikutnya. Demikian pimpinan, makasih. Pimpinan, sebentar pimpinan, saya usul sedikit ya. Kan sekarang ini kalau saya tidak salah ya, pensiunan PNS saja lagi digodok supaya diberikan di muka secara keseluruhan. Nah kenapa tidak kok kepala desa ini kita tidak kasihkan sekaligus saja sebagai bukti purna tugas beliau. Jangan diberikan 5 tahun atau 9 tahun tadi, lebih baik kita kasihkan sesuai. Pak Wahid, ini saya ingin memberikan tawaran dulu. Tolong diatur siapa yang berbicara, langsung ditunjuk aja pimpinan, karena semua orang bicara nggak elok. Ya begini, saya pingin bahwa ini tidak dibahas secara teknis. Yang pertama kita sepakat tidak ini ada tunjangan. Ada. Pengaturannya kita serahkan kepada peraturan pemerintah. Sehingga lebih teknis. Saya mohon aja karena tentang ini. Tayangkan dulu 23 2014 ayat 2A. Coba di situ. 23 2014 ayat pasal 2 ayat 2. Operator tolong dibuka. Dari nggak mau buka belas sih. Heran sih operator ini. Coba buka. Mau dibuka apa? Coba lihat. Karena habis 6 2012 di sini diperbaiki banyak ininya. Tuh 23.
Pak Wahid, saya mohon izin dulu. Ini kan hanya perbedaan redaksi, apakah betul ada perbedaannya tunjangan purna tugas sama pensiun sama pesangon. Nah itu kan redaksi kan. Ini yang dimaksud ini apakah ini hanya satu kali penerimaannya setelah selesai? Coba 223.000 selesai yang dimaksud redaksi ini loh ya. Daerah kabupaten kota ini ini amanat dari undang. Oh tunggu. Ya. Apakah yang dimaksud di dalam purna tugas itu hanya menerima sekali setelah menyelesaikan tugas selama jabatannya, apakah 6 tahun, apakah 7 tahun, apakah 9 tahun untuk kepala desa, ataukah ini menerima selama hidup sampai meninggal? Apakah kalau sampai meninggal itu redaksinya itu dana menerima tunjangan purna tugas? Saya kira ini sudah benar, tunjangan purna tugas itu hanya sekali. Yang dimaksud itu hanya sekali. Atau keinginan kita ini menerima berapa kali gitu loh. Kalau sekali ya tinggal menyesuaikan redaksinya bagaimana yang benar. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi saya ceritakan jaraknya. Undang-Undang nomor 6 tentang desa itu dalam apanya ada 2, mengamanatkan di mana kedudukan desa itu dalam sistem ketatanegaraan kita. Oleh karena pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 7 mengamanatkan bahwa pengaturan susunan kedudukan dan ini pemerintah daerah itu diatur dalam undang-undang. Jadi ada satu undang-undang. Maka Undang-Undang 23 2012 ini, dan ini tidak ada di Undang-Undang 19 2022 nggak ada, Undang-Undang 32 2004 nggak ada, baru ini kedudukannya ada di sini di ayat 2. Maka dia ada di dalam pemerintahan daerah. Maka semuanya itu tidak dari anggaran desa, tetapi dari anggaran pemerintah daerah. Karena kalau kita APBN semua dapat, tak ada daerah yang mampu dia bertutup sendiri. Jadi kalau daerah yang nggak mampu, kan kewajiban pemerintah pusat untuk menutup celah fiskal. Jadi ini jangan dari pemerintah desa, dari mana dananya? Dana desa itu udah tetap sekian persen buat ini. Jadi dari APBD pemerintah kabupaten kota. Sedikit lagi Ketua. Karena bawahannya. Dokter, sedikit lagi itu ya. Karena terkait ini, kalau kita mau melihat alokasi dana desa itu, saya kan sudah sampaikan tadi awalnya bahwa itu diatur oleh pasal 5 PP 60 2014. Kalau kita buka di situ, siapa yang berwenang untuk memikirkan atau mengalokasikan anggaran desa itu adalah pemerintah. Makanya saya katakan kalau judul besarnya setuju ada namanya tunjangan, maka akan dibentuk di teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang pikirkan apakah pemerintah mau mengambil dari dana desanya atau dari keuntungan desanya atau namanya tunjangan lainnya, silakan diambil dari sana. Karena itulah pemerintah yang berhak untuk mengatur semua itu. Tinggal kita sepakat saja, serahkan kepada pemerintah, karena itu bunyinya PP 60 pasal 5 itu. Masih sedikit Ketua. Ya, terima kasih Ketua. Ada 3 hal nih. Pertama, definisi soal purna tugas tadi. Saya membayangkan purna tugas itu seperti presiden kita dikasih rumah gitu. Kira-kira gitulah. Jadi sebagai jasa untuk pengabdian dia, kira-kira gitu. Apakah seperti itu? Ini perlu diperjelas. Yang kedua, dari tadi debatnya ini dananya berasal dari mana? Apakah pemerintah daerah ataukah dari dana desa itu sendiri? Ini juga perlu diperjelas. Yang terakhir, tadi keberlangsungannya itu disesuaikan dengan kemampuan desa itu seperti apa, itu juga harus diperjelas Pak Ketua. Dan ini tidak bisa dengan PP, harus ada penjelasan di undang-undang itu menurut saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Boleh, Pak. Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih. Ini kan semangat kita sebenarnya semua sama. Poin intinya secara politik kita semua bersepakat bahwa akan ada purna tugas, tunjangan purna tugas.
tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Irmadi, bahwa konstruksi kita dalam ketatanegaraan kita tentang kedudukan desa itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 itu, bahwa pemerintah daerah itu bagian terkecilnya adalah desa. Nah, pilihan politik itu kan tinggal dua, Pak. Satu, kalau di rumusan ini bahwa sumber untuk melakukan pembayaran tunjangan purna tugas itu di APBD desa. Itu kan satu. Yang kedua, Pak Irmadi, saya lebih setuju supaya ada keadilan, umpamanya kenapa tidak itu menjadi bagian kewajiban pemerintah daerah, kabupaten maksudnya. Ya kan, untuk bisa menyediakan itu. Tapi kan ini sekali lagi bagi kita tujuan kita sama, menyahuti juga apa yang disampaikan oleh Pak Amin umpamanya maupun Pak JB ya. Pak JB kalau bisa memang ya harus dijelaskan, ditambah di dalam penjelasan. Tapi apakah kita tentukan menyangkut soal persentasenya seperti yang disampaikan oleh Pak Amin juga itu penting. Karena kalau kita bicara soal besaran kan sulit kita bicara, kecuali menyangkut soal persentase. Nah, dasar presentasenya itu jangan kita terlalu rumit berpikir. Menurut saya, biarlah nanti karena kalau kita letakkan pembayaran itu ada di pemerintah kabupaten, maka biarkan kabupaten yang akan menetapkan itu. Nah, apakah nanti pada akhirnya itu diatur di dalam peraturan pemerintah umpamanya, buat kita itu tidak ada masalah. Itu pilihan-pilihan saja. Yang penting kita sudah sepakat bahwa untuk tunjangan purna tugas itu kita sepakat secara politik. Gitu aja, Pak. Hanya sepakat, Pak. Kita takut ada di pasal tapi itu nggak bisa dilaksanakan. Itu yang kita takutkan, Pak. Ini kan masih proses awal, Pak. Kan nanti soal fiskalnya kan kita akan bicara dengan pemerintah. Tapi itikat baik kita sebagai pengusul kita cantumkan. Kan soal nanti kemampuan keuangan negara, nanti kan pasti hitungan-hitungan pemerintah dalam DIM-nya pasti ada. Jadi menurut saya tadi disahuti apa yang disampaikan oleh Pak JB bahwa itu harus dijabarkan, dijelaskan apa yang dimaksud dengan purna tugas. Ini mau jadi seperti uang pensiun atau hanya sekali. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Kan itu yang menurut saya itu yang penting. Apakah sekali dibayar kayak pesangon ataukah setiap bulan? Sistemnya seperti apa? Biar nanti mekanismenya diatur dalam peraturan pemerintah kah? Atau kalau kita tidak mau PP, ya cukup peraturan menteri. Menteri siapa kita jelasin. Ya mungkin izin pimpinan sesuai dengan apa yang beredar sekarang yang kita sepakati bersama. Ini semua sepakat. Mendapat tunjangan semua sama. Cuma mungkin kita nggak terlalu detail menjelaskan itu. Lebih baik kita selanjutnya disesuaikan dengan PP atau apapun itu lebih bagus, itu lebih enak kita. Jadi kita nggak terlalu terbeban kepada diri kita sendiri nanti. Mungkin pemerintah nanti mengatur lewat PP kah, lewat permen kah, apapun itu. Yang penting kita tulis itu aja. Selanjutnya disesuaikan dengan PP. Selesai. Diatur dalam PP. Mungkin langsung diketik itu aja, Bang. Ada contohnya itu, contoh lagi. Misalnya anggota DPR itu mendapatkan jasa pensiun itu 3,2 juta jasa pensiun kita. Diatur di mana? Diatur di PP. Yang namanya pengaturan seperti ini semua di peraturan pemerintah, karena pemerintah yang memiliki uang untuk mengkondisikan berapa kemampuan untuk diberikan. Karena sekali desa, tetap desa. Jadi masa disesuaikan desa ini hanya dapat jatah pensiun 500.000 per bulan misalnya. Di desa lain karena pendapatannya kecil hanya 120.000 per bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Desa itu biasa maniak untuk mendapatkan hasil untuk pendapatan desanya dengan berbagai cara. Nah, olehnya itu bukan dia menentukan dirinya soal pensiun, itu diatur oleh peraturan pemerintah, Pak. Tidak bisa kita atur-atur bahwa sesuatu ini, itu bahaya. Oke. DPR tidak mengatur dirinya, diatur oleh pemerintah. Ada 3,2 juta per bulan. Oke, kita setuju itu ya. Ya. Setuju. Lanjut, Pak Ketua. Nanti dibuat bunyi, selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Langsung aja buat, Pak Ketua. Apa? Penjelasan. Juga di penjelasan nanti itu. Enggak, bukan. Pak. Norma berikutnya itu. Ayat berikutnya aja. Pak Ketua, Atau jadi di huruf C1 berikutnya. kita buat C2-nya. C2. Aturan lebih lanjut tentang purna tugas diatur dalam PP. Selesai. Udah gitu saja. Ya.
Oleh karena itu saya mau ke belakang ketua yang memimpin. C2 ya, C2. Tadi juga yang diminta oleh Pak JB ya, jadi menyangkut soal ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, yang mana yang dimaksudkan purna tugas, ya ditambah di penjelasan. Kita lanjut ke 210 ya. 210 itu, nah ini memang menjadi problem ya. Saya tidak tahu pilihan-pilihannya karena ini kan dua jabatan yang berbeda. Satu eksekutif, kemudian yang satu ke legislatif. Sama dengan kita juga, kalau kita mau ke eksekutif harus mundur ya. Mundur. Nah itu sekali lagi apakah ini, silakan saya kalau ini sih tidak. Silakan Pak Irmadi. Saya nggak tahu aturan persisnya, tapi ini harus diberlakukan sama dengan ke wali kota. Ya. Karena dia satu rumpun. Wali kota kan juga harus mundur. Kalau dia ke legislatif, karena dia satu rumpun. Jadi kita khusus untuk pasal ini, karena nanti kalaupun diuji nanti, karena dia berbeda, diuji dari ke Mahkamah Konstitusi, kemungkinan besar juga pasti akan hampir pasti dibatalkan. Karena kepala daerah kalau dia mau pindah ke lembaga kekuasaan legislatif, dia pasti harus mundur. Jadi untuk pasal ini saya rasa kita Pak Andrea silakan. Salah satu tugas kita adalah juga mengharmonisasikan dengan undang-undang yang lain. Ya. Jadi pegangan kita adalah kalau itu memang satu rumpun. Satu rumpun. Ya itu berarti kita mengacu kepada undang-undang yang sesuai untuk itu. Baik. Terima kasih. Berarti ini tidak berubah ya, yang soal cuti tadi. Selanjutnya ke 231. 27 Om. Iya, mengambil ini di drop. Karena kan satu rumpun masalahnya dengan eksekutif. Ini 27 Pak. Ini Pak. Kemudian pasal 231 itu memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa. Kemudian dulu pada saat kita rapat 19 Juni ada yang mengusulkan memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa. Sama aja ya? Nggak ada perubahan ini ya? Ketua, ini apakah tidak diberlakukan sama yang tadi serumpun juga itu dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu kan memberikan laporan pertanggungjawaban, tidak memberikan pertanggungjawaban. Kalau laporan pertanggungjawaban itu konsekuensinya tidak langsung bisa katakanlah memberikan sanksi kepada kepala desa, mengimpits kepala desa, tetapi kalau laporan pertanggungjawaban itu kan bisa. Nah ini bagaimana kalau memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa melalui tertulis, ini mestinya tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Terima kasih Ketua. Pak Irmadi silakan. Pak Pimpinan, jadi saya kira kan kita tetap harus mengacu kepada konsideran menimbang ayat 2. Jadi untuk menjadikan desa itu kuat, maju, mandiri dan demokratis. Apakah ini dialog dengan ini demokratis? Kan itu yang kita perkuatkan 4 itu. Jadi termasuk musyawarah badan permusyawaratan desa ini harus kita perkuat. Masa kalau pertanggungjawaban dengan dialog, memberikan pertanggungjawaban dengan dialog itu loh. Itu harus ingat 4 pilar itu adalah pendukung daripada landasan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Jadi kita kan merubah paradigmanya dulu hanya pemerintahan terbawah, menjadikan desa itu adalah dasar
Apa gunanya kita perkuat itu semua? Karena persoalan kita ini. Jadi kalau desa tetap bagus dan kuat dan bersatu, biar di masalah pilkada ada masalah, biar masalah presiden ada masalah, kalau desanya tetap aman, tetap terselamatkan republik ini. Baik, Jadi saya kira-kira seperti konkretnya ya ini jadi pertanyaan kita, apakah ini memperkuat badan pemusyawaratan daerah itu dengan berikan pertanggungjawaban hanya dengan dialog saja. Tuh. Jadi karena satu rumpun tadi, ya kita harus meniru rumpun yang ada di dalam rumpun itu bagaimana memberikan pertanggungjawaban. Terima kasih, Bang. Baik, silakan Pak Awi. Ya, terima kasih. Kalau kita tadi mengingat undang-undang tentang pemerintahan daerah itu di pasal 2-nya bahwa desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah, maka sistem pelaporan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, kepala daerah kepada DPRD itu bisa diadopsi. Tadi yang sudah secara singkat disampaikan oleh Pak Ibnu, cuman yang di sini yang belum muncul forumnya. Kalau di DPRD itu ini kan mengilustrasikan, kalau bupati menyampaikan LKPJ di akhir tahun anggaran itu kan biasanya dalam rapat paripurna DPRD. Nah, di desa itu kan ada namanya Badan BPD ya, Badan Pemusyawaratan Desa. Kira-kira itu legislatifnya desa lah. Nah, forum untuk menyampaikan laporan itu apa? Itu kan belum ada forumnya di sini. Kalau hanya dialog itu kayak sekedar dialog di jalanan. Tetapi mungkin laporan disampaikan dalam rapat BPD, nah, itu beda maknanya dengan dialog. Begitu, Ketua. Baik. Saya lihat ini, Ketua. Kalau saya lihat ini yang 231 memang tidak bisa dibaca 231 itu harus dibaca sampai ke bawah ini. Sampai di 235. Kalau saya melihat satu persatu sampai 235 ini maka sudah benar ini. Ada dialog, ada pertanggungjawaban melalui permusyawaratan desa BPD, kemudian ada pertanggungjawaban terakhir di bupati, kan begitu memang kita alami selama ini. Ya saya kira sudah benar, tidak ada masalah ini, Ketua. Semua yang disampaikan oleh Pak Irmadi maupun yang disampaikan oleh Pak Awi dari 231 sampai dengan 235 itu sudah mencakup sampai kemudian struktur pertanggungjawaban kepada bupati dan bupati ya. Ini wali kota masa ada desa wali kota? Nggak ada ya, wali kotanya di pimpinan. Memang substansinya ini, tapi narasinya di A itu, narasinya di A itu membuat apanya tafsiran ke ayat selanjutnya menjadi rancu. Melalui forum permusyawaratan desa ya. Dialognya yang diganti ya. Pimpinan. Memang bupati strip wali kota, karena memang ada desa yang di bawah wali kota. Contohnya di Batu, Batu itu wali kota Batu, tetapi ada desanya. Oh, kalau itu berarti sudah benar. Betul. Ya. Terima kasih. Saya tuh berpikir karena di kampung saya namanya kota itu sudah tidak ada desa. Berarti ternyata ada kota yang masih ada desa. Udah benar berarti. Jadi ini kita ganti forum ya. Ini kan izin Ketua. Silakan Pak JB. Ya, jadi ini pengalaman Ketua. 3 mensosialisasikan tentang dana desa. Dana desa itu harus dipertanggungjawabkan waktu itu. Sehingga kepala desa itu harus paham paling tidak mengenai mekanisme pelaporan tentang penggunaan APBDes gitu. Dalam prakteknya Pak Ketua, kita ini luas sekali, apalagi yang di luar Jawa. Itu bahkan ada kepala desa yang buta huruf. Ini fakta ya, fakta 5 tahun yang lalu lah, atau 6 tahun yang lalu. Sehingga perlu juga diakomodir desa-desa yang perangkat yang seperti yang kita tuangkan di dalam undang-undang ini juga diberi kesempatan untuk bisa mempertanggungjawabkan secara, saya nggak tahu ya ini redaksionalnya seperti apa, tapi fakta itu banyak sekali di luar Jawa terutama desa-desa yang kepala desanya baca pun tidak bisa. Nah, itu gimana itu kalau ada wajib
apalagi sama DPRD-nya desa itu apa namanya tadi, BPD ya, BPD. Apalagi dana desa ini kan disampaikan juga ke semua desa di seluruh Indonesia ya. Pertanggungjawaban itu juga perlu diakomodir desa-desa yang itu tadi, yang belum memenuhi standar apa yang ada di dalam undang-undang ini. Saya tidak tahu redaksionalnya apa. Apakah desa-desa yang tadi saya sampaikan, ada kepala desa yang buta huruf ya, tidak bisa baca, itu kemudian gimana dia mempertanggungjawabkan keuangannya itu? Karena kalau udah undang-undang kan berlaku di seluruh Indonesia. Ini saya temukan Pak Ketua, ini true story ini ya. Pak Awi nemu juga ya kan? Loh iya, ini perlu juga ini, jangan sampai nanti karena ada undang-undang dia nggak tahu urusan hukum lagi. Ini kasihan juga. Saya nggak tahu bagaimana redaksionalnya. Terima kasih Ketua. Baik. Pak, kalau menyangkut soal bentuk, kemudian bagaimana sistemnya, kan sebenarnya sudah ada di PP terkait dengan Undang-Undang Desa yang lalu ya. Jadi mekanisme pelaporan itu sebenarnya sudah ada. Apa yang dibutuhkan, mekanisme pertanggungjawabannya, ini hanya sekali lagi hanya melengkapi beberapa hal yang terkait dengan, karena kita tidak terlalu bicara teknis di dalam undang-undang ya. Kalau soal bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, ya kalaupun ada yang kawan-kawan kepala desa mungkin masih, tapi kan boleh ada aparat desa yang lain. Makanya juga penting menjadi perhatian kita sebenarnya adalah apakah di dalam undang-undang desa ini juga menyangkut soal perangkat desa itu harus menjadi perhatian kita bersama. Izin pimpinan. Tapi akan kita lihat Pak menyangkut soal itu Pak. Izin pimpinan, dari apa yang diskusi 1 jam lebih ini terlihat betapa kita banyak tidak tahu tentang desa. Saran saya kita kunker ke desa dulu Pak, supaya kita tahu persis desa yang bermacam-macam tipe. Ada yang desa di bawah wali kota, ada yang desa di bawah kabupaten, ada yang di daerah 3T, ada yang di pedalaman. Kita harus lihat. Baik. Bagaimana nanti mereka ini dengan supaya kita punya pemahaman yang sama Pak. Baik. Dari 4 mungkin bisa 3 kali kunjungan ke tempat yang berbeda. Izinnya sarannya ditampung Pak. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak Awi bilang kalau bisa kita berkunjung dari barat, tengah, timur ke Papua katanya. Masing-masing dapil ya. Baik, nanti itu akan kita udah. Kita setuju nih ya. Baik. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.